Saya nggak bisa tinggal di rumah, selalu di luar. Kalau mau tidur baru saya masuk. Karena saya punya cucu masih bayi, jadi saya takut ketimpa coran. Memang kadang-kadang buruk gitu ya. Tentu kalau surat itu terblokir juga kan tidak bisa diapa-apain, baik untuk jual beli, orang ingin balik nama, ingin apa kan terganjal. Surat-surat sudah dinotaris kan. Notarisnya ngecek ke BPN terblokir. Kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita paham dan kita mengerti, yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang layak dan yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semenjak ditinggal suami 16 tahun yang lalu, ditinggalkan anak 6, belum ada yang mapan satupun, masih pada sekolah. Pekerjaan ibu cuma bisa mengurus cucu yang yatim, ditinggal ibunya meninggal. Pekerjaan saya ojek online, saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Jadi kepribadian mama tuh orangnya tulus, baik, sangat kuat, dan sangat benar-benar mandiri banget mama. Ya seadanya aja, sehari-hari ada anak yang satu nyumbang sembako untuk sebulan. Jadi nggak mikirin rumah udah rendah, udah rusak. Sisa sepotong ini nggak pakai atap, cuma dak aja, nggak pakai asbes. Terus daknya itu udah hancur, semuanya hancur. Jadi ceritanya pada tahun 2022 Pak Hendra digugat oleh kerabat jauhnya. Kebetulan istrinya Pak Hendra itu satu alma mater dengan saya. Nah pada saat reunian dia cerita lah gitu, cerita meminta bantuan. Ya karena pertemanan kan, karena ya Pak Hendra juga dalam keadaan sakit, karena dia kan pensiunan, kena stroke kan. Nah setelah melalui proses, gugatannya di NO dan kami dimenangkan oleh pengadilan. Kemudian karena pada saat itu proses gugatan, pihak tergugat itu melakukan pemblokiran sertifikat Pak Hendra di BPN Jakarta Barat. Nah, oleh karena kami sudah melalui proses pengadilan dan sudah selesai, kemudian Pak Hendra meminta saya untuk membuka blokir di BPN Jakarta Barat dengan semua persyaratan yang telah kami penuhi, diantaranya putusan pengadilan, surat ingkrah, dan lain-lain. Kami lampirkan sebagai permohonan pembukaan pemblokiran di Pengadilan Jakarta Barat. Ya kalau dalam pikiran saya seharusnya mudah secara hukum ya, secara analisa hukum bukan masalah gitu loh secara hukum. Tapi kan dalam prakteknya itu perlu proses lagi. Pertamanya ibu itu ya kan suka kalau HP-nya cucu lagi nganggur, ibu tuh suka buka scroll TikTok gitu ya. Zaman dulu setahun yang lalu tuh, setahun lebih lah,
Ada program Mas Wapres katanya. Ibu yakin di situ ya. Kata ibunya mungkin ini harus jalannya ke sini. Awalnya sih agak sedikit ragu kan, karena kemarin tuh langsung mama pas daftar gitu, ya udahlah berdoa aja kata mama gitu. Iya mah kalau emang jalannya mah pasti dapat. Dan akhirnya saya punya inisiatif pada saat itu ada semacam aplikasi online pengaduan Mas Wapres. Kemudian saya coba melakukan pengaduan. Ya waktu itu saya dijadwalkan untuk datang hari apa itu ya. Kemudian saya datang ke sana. Kemudian suruh buka aplikasinya itu kan. Ada prosesnya sampai di mana gitu. Kemudian coba nanti Bapak buka lagi 1 minggu lagi atau 2 minggu gitu ya. Nah kemudian setelah 2 minggu saya buka lagi aplikasi itu, sudah diproses, sudah diteruskan gitu. Pelayanan di sana sangat baik, semua ramah, baik, perhatian, sama ibu-ibu juga dituntun, ibu juga dikasih arahan begini. Baik, layanannya ya melayani gitu loh. Apa keluhan masyarakat, tentunya adalah harus mengisi formulir permohonan yang di situ harus menyebutkan nama pemegang hak, kemudian hak yang akan diblokir, kemudian letak, luas tanahnya. Dan kemudian juga harus bisa melampirkan bukti hubungan hukum dan alasan pemblokiran tersebut. Nah, ketika kita menerima permohonan tersebut diperiksa, kemudian ada mungkin beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Tentunya juga kalau ada blokir terkait gugatan atau putusan pengadilan, tentunya juga biasanya melampirkan surat gugatan tersebut. Dan untuk membuka blokir mereka harus melampirkan putusan pengadilan dan harus ada surat keterangan inkrah dari pengadilan tersebut. Jadi masyarakat boleh datang ke kantor pertanahan, kemudian nanti akan mendaftarkan di Pramusapakya kami, nanti akan diarahkan untuk ke loket permohonan blokir. Kami ada beberapa media untuk pengaduan ya, yaitu ada di hotline di 0811 1068 0-nya 4 kali, dan kita juga ada media sosial yang di situ kami biasa juga merespon pengaduan yang ada. ya memang nggak lama dari itu, seminggu suratnya bener datang sih dari BPN, surat pembukaan blokir. Setelah suratnya itu datang ya saya berikan, ini surat artinya sudah catatannya sudah bersih, di ini sudah nggak ada blokir. Ya tentu sangat bermanfaat lah. Terus dia langsung dibersihkan, rumahnya dikosongkan, udah kosong, langsung datang bangun. Katanya ibu ada bantuan buat ngontrak, cari aja buat nyimpen perabotan sementara, paling juga 1 bulan katanya gitu. Katanya udah ibu nggak usah repot-repot, nggak usah nyiapin apa-apa, nggak usah katanya ya, ngetukang-tukang nggak usah, udah kami tanggung semua. Ibu bangga sekali, senang sekali, luar biasa punya rumah sebagus ini sekarang. Nggak nyangka ibu juga ya. Proses pelaporan Bu Uri kami terima setelah Bu Uri bersurat kepada Mas Gibran. Mas Gibran kemudian menindaklanjuti surat itu kepada Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DKI Jakarta bersurat kembali kepada Wali Kota. Nah, baru Wali Kota berkoordinasi dengan Basnas Basis menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan kami kelurahan, seperti itu. Langkah yang kami lakukan adalah membuatkan surat keterangan tidak mampu dan melakukan pengecekan administrasi apakah surat yang dimiliki oleh Bu Uri itu bersertifikat atau tidak. Kondisi Ibu Uri Kurniasih memang kurang mampu dalam membedah rumahnya. Kami mendapatkan informasi juga oleh pihak kelurahan
Alhamdulillah hasil survei pada tanggal 29 April 2025 kami dapat arahan dari pimpinan untuk segera memproses Ibu Kurniasih dapat bantuan bedah rumah. Ya, alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan pihak vendor untuk segera membantu proses bedah rumah Ibu Kurniasih ini. Sumber dana pengumpulan Basnas Masjid Jakarta Utara diantaranya adalah para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, para masyarakat, para pengusaha maupun CSR, dan juga para rekan-rekan mitra kami untuk bisa membantu pengumpulan ZIS ini, yang mana hasil pengumpulan ini kita salurkan kembali kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Untuk penerima manfaat dari zakat infak sodako ini memang ada beberapa kategori, yang mana sumber dana untuk zakat itu memang sesuai dengan asnafnya yang ada 8 golongan itu ya. Namun ada dari sumber infak yang memang infak ini ataupun sodako memang sangat fleksibel. Memang Ibu Kurniasih ini kan agama non-muslim, kami mengeluarkan dananya itu melalui pos anggaran infak dan sedekah. Jadi untuk kami bisa membantu Ibu Kurniasih untuk dalam program bedah rumah ini. Ibu mengucap syukur dan terima kasih Pak Presiden, Pak Prabowo, terima kasih juga Mas Wapres, Pak Gibran, terima kasih karena rumah Ibu udah bagus, cucu Ibu juga yang balita aman, Ibu juga tenang. Tadinya Ibu yang udah sakit-sakitan, sekarang Ibu jadi sehat lagi, Pak. Terima kasih juga sama Basnas, Basis ya, telah membantu Ibu. Dibantu sepenuhnya. Terima kasih Pak Prabowo dan Mas Wapres Gibran atas programnya. Sangat membantu dan sangat layaklah rumah saya untuk ditinggali. Harapannya untuk kedepannya programnya semakin maju, dipercaya oleh masyarakat, dan semoga selalu berkat bagi semua rakyat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Gibran atas bantuannya dan juga program-programnya yang sangat membantu masyarakat. Dan saya berharap lebih ditingkatkan lagi untuk membantu masyarakat yang susah. Selama 1,5 tahun, berbagai cerita telah kami terima melalui lapor Mas Wapres. Cerita tentang perjuangan, harapan, dan keyakinan bahwa selalu ada jalan untuk mendapatkan solusi. Setiap laporan yang kami terima bukan hanya sebuah aduan, melainkan amanah untuk mendengar, memahami, dan membantu. Dengan semangat melayani sepenuh hati, lapor Mas Wapres terus berupaya menghadirkan pemerintah yang semakin dekat dengan rakyat. Karena setiap suara berarti dan setiap harapan berharga.